Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Sinetiara, NIM 180600149, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat. Tujuan saya dalam pembuatan video saya kali ini adalah sebagai tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Di sini kita masuk saja dari materi pertama, yaitu persoalan keseimbangan. Mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca Perang Dunia Kedua dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara mendukung pembangunan yang baik begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun, catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini pudar. Yang poin kedua yaitu perencanaan pembangunan atau konsep dan logika. Poin di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada mistik perencanaan. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang berkelanjutan. Hakikat perencanaan pembangunan. Yang pertama, ada perencanaan ekonomi. Upaya sadar dan disengaja dari pemerintah untuk menyusun keputusan tentang bagaimana faktor-faktor produksi akan dialokasikan di antara berbagai pembangunan atau industri sehingga menentukan seberapa banyak total barang dan jasa yang harus diproduksi dalam 1 atau 2 periode. Yang kedua ada rencana ekonomi. Dokumen tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dituju atau dituju lain selama periode tertentu. Yang ketiga, ada rencana komprehensif. Rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Yang keempat, ada rencana parsial. Rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalkan pertanian, industri, dan pariwisata. Yang kelima, ada perencanaan di mana prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi secara formal. Selanjutnya, ada perencanaan dalam negeri berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Yang pertama, ada penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan mobilitas dan menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi realisasikan tujuan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, ada kebijakan ekonomi pemerintah, misalnya perpajakan, lisensi, industri, penetapan tarif, syarat manipulasi kota, upah, tingkat bunga, dan harga-harga untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahwa dalam mengendalikan kegiatan ekonomi, sektor swasta guna memastikan kepentingan hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta dan tujuan sosial dari pemerintahan pusat. Selanjutnya, ada logika perencanaan pembangunan. Dilandasi oleh sejumlah argumen ekonomi dan kelembagaan finansial, ada beberapa poin penting. Yang pertama, kegagalan pasar, yang mana fenomena yang penting timbul akibat ketidaksempurnaan pasar, misalkan kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, pengetahuan yang sangat kurang, dan melemahnya kefungsian dari pasar ekonomi. Yang kedua ada mobilitas dan alokasi sumber daya, di mana argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Yang ketiga, ada dampak sikap atau psikologis, yang mana sering kali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk dan beragam dan sering kali terfragmentasi. Yang keempat ada bantuan luar negeri, yang mana perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri bilateral maupun multilateral. Yang ketiga, ada model pertumbuhan agregat memproyeksi variabel-variabel makro. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, model pertumbuhan agregat, yang mana sebuah model ekonomi formal
yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel terbatas. Yang kedua, model input-output, model antar industri. Yang mana model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian input atau penjualan output antar industri. Baiklah, kita masuk saja materi selanjutnya. 4 kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, ada kecacatan dalam rencana dan implementasi. Dalam hal ini, rencana-rencana itu memiliki banyak kesamaan dengan mencantumkan daftar bidang permasalahan yang berlebihan, sekitar 60-100 bidang yang masuk dalam persyaratan bantuan pembangunan Bank Dunia dan IMF. Yang kedua, ada data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keadaan data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia seperti yang sering terjadi di banyak negara miskin, maka kekuatan dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Namun, ketika data yang tidak andal ini dipaparkan oleh kalangan ekonom, ahli statistik, dan personel perencana lainnya yang berkualitas, maksudnya di sini situasi ini juga terjadi di banyak negara miskin. Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci kemungkinan hanya akan dihasilkan kegagalan di semua tingkatan. Yang ketiga, ada gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak diantisipasi. Karena banyaknya negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan aliran modal yang panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta, akan sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Yang keempat, ada kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan bahan-bahan perencanaan dan mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah. Seperti kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi, dan transfer internasional atas pabrik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mulai kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, ada banyak kekhawatiran antara pegawai negeri yang tidak kompeten dan kurang berkualitas. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kehati-hatian, serta penolakan yang berlebihan terhadap inovasi dan perubahan, persaingan pribadi atau departemental antar kementerian, misalkan Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan, seringkali menjadi kekuatan yang saling bertentangan alih-alih bekerja sama. Kurangnya komitmen pada tujuan nasional yang bertentangan dengan tujuan regional, departemen, atau mungkin pribadi oleh para pemimpin politik dan birokrat pemerintah. Dan sejalan dengan minimnya rasa kepentingan bersama, korupsi di kalangan politis dan birokrat merajalela di banyak pemerintah. Yang kelima, adanya kurangnya itikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lembaran kesenjangan antara perumusan rencana dengan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan itikat politik, political will, dari para pemimpin dan pembuat keputusan tingkat tinggi di negara berkembang. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekedar tujuan dan janji muluk. Itikat politik memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik yang besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan berselubung, serta untuk menunjukkan mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Tanpa dukungan mereka, baik sukarela atau terpaksa, itikat untuk membangun dari kalangan politik akan menemui penolakan, ketegangan, dan konflik internal yang sangat hebat. Selanjutnya yaitu perekonomian pasar. Pasar memberikan banyak hal positif di antara penghantar barang yang diinginkan konsumen pada tempat dan waktu yang sesuai dengan keinginan mereka, dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengemukakan bahwa menentang pasar sama anehnya dengan menentang percakapan. Dua-dua seperti yang dikemukakannya sebagai percakapan memang membahayakan, bahkan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut. Tetapi hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum.
mendukung sistem pasar dan berfungsi baik membutuhkan syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan, hukum, dan budaya yang sering kali terbatas. Jika tidak mau dikatakan absen di negara-negara berkembang, penipuan, korupsi, monopoli, dan kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan ayunan tongkat sihir neoklasik Nathan Keyes dan Robert Doverman mengidentifikasikan 14 persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan secara efektif. Yang pertama, adanya kepercayaan, pandangan, perbankan, asuransi, pemasok, dan sebagainya. Yang kedua, hukum dan ketertiban selama pelaksanaan kontrak. Yang ketiga, ada keamanan individu dan properti barang atau milik pribadi. Yang keempat, menyeimbangkan persaingan dengan kerja sama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih. Yang kelima, pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, badan peradilan dan independen. Yang keenam, ada altruisme masyarakat, jaringan pengaman sosial bagi kelompok difabel, penggangguan kronis dan lanjut usia, dan sebagainya. Yang ketujuh, mobilitas sosial, legitimasi, ambisi, dan toleransi atas sangat bersaing. Yang ke-8, nilai materialitis sebagai persaingannya efektif yang berkendalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-9, menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang ke-10, rasionalisme yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang ke-11, kejujuran dalam pemerintah. Yang ke-12, bentuk persaingannya efisien dan berkendalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13, kebebasan inovasi beserta perlindungan privasinya. Yang ke-14, aliran informasi tanpa batas atau pemilihannya. Dengan keberadaan persyaratan kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik setidaknya membutuhkan 11 praktik hukum dan ekonomi yang mendukung pasar berikut. Yang pertama, hak milik benar-benar diakui dan dilindungi, prosedur dalam penetapan hak milik dan penyerahan. Yang kedua, hukum dan pengendalian tata niaga untuk memberlakukan hak milik terutama menyangkut kontrak dengan undang-undang kepalilitan. Yang ketiga, kebebasan mendirikan usaha di segala sektor terkecuali dengan eksternalitas yang sangat tinggi tanpa persyaratan izin yang berlebihan, setara untuk memasuki bidang perdagangan dan profesi dan menduduki jabatan pemerintah. Yang keempat, mata uang yang stabil serta sistem dan efisien yang dapat diandalkan dalam melakukan transfer dana. Yang kelima, pengawasan publik atau operasi monopoli alamiah. Industri dengan skala hasil yang sangat meningkat yang terjadi di dalam industri di mana efisiensi teknologi mengharuskan satu perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar untuk memasuk 10% hingga 15% pasar nasional. Yang keenam, penyedia informasi yang memadai di semua pasar. Yang ketujuh, selera yang otonom, perlindungan prevensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemborong. Yang kedelapan, pengelolaan publik atas eksternalitas baik yang berbahaya dan bermanfaat dan menyediakan barang publik. Yang kesembilan, instrumen untuk melaksanakan stabilitas moneter dan kebijakan fiskal. Yang ke-10, jaringan pengaman penyedia dan rangka memelihara konsumsi yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan ekonomi tertentu, terutama penggunaan terpaksa cedera akibat kecelakaan industri dan memiliki ketidakmampuan untuk bekerja. Yang ke-11, dorongan bagi inovasi, terutama penetapan dan pemberlakuan paten dan hak cipta. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Sedikitnya ada 7 jenis keunggulan kooperatif organisasional yang tumbuh tinggi dan saling memperkuat bagi LSM internasional atau nasional atau organisasional lokal. Ketujuh aspek ini yaitu yang pertama, ada inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantas kemiskinan dan tujuan pembangunan lainnya. Yang kedua, fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempat bekerja. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh batas kebijakan publik atau agenda lain seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau oleh program pemerintah lokal atau nasional. Dan memang LSM nasional seperti BRAC dalam studi kasus bab ini pada prinsipnya juga tidak terhambat oleh provinsi LSM internasional dan sebaliknya. Yang ketiga, pengetahuan teknis khusus.
LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar dari pemerintah lokal. Khususnya, LSM internasional dapat menarik pengalaman banyak negara yang mungkin dapat menawarkan berbagai kemungkinan model pengentasan kemiskinan pada satu negara dan juga solusinya. Yang keempat, barang publik dan lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetap dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini. Yang kelima, ada perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federal OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang milik bersama dan menyediakan barang publik lokal yang ditargetkan. Yang keenam, kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM memiliki keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada dalam kemiskinan ekstrim. Yang ketujuh, presentasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dan proses publik dan bahkan dari pentingnya masyarakat lokal. LSM dapat memainkan peran dalam menampung preferensi dan oleh karenanya dapat mempresentasikan kebutuhan komunitas lokal. Kita masuk saja dengan materi selanjutnya, yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi. Di sini ada beberapa poin penting juga. Yang pertama, menangani masalah korupsi. Masalah korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Hal ini dipahami sebagai cerminan dari sebab maupun akibat. Ketiadaan korupsi mendorong investasi dan upaya untuk memperbesar porsi ekonomi ketimbang memperebutkan distribusinya, dan oleh karenanya mendorong pertumbuhan hingga taraf ini. Perbaikan dalam tata kelola pada umumnya dan pengurangan korupsi pada khususnya dapat menjadi sarana untuk mempercepat proses pembangunan. Di samping itu, ketika masyarakat semakin makmur, tata kelola yang baik akan dituntut secara luas oleh penduduk. Yang kedua adalah sentralisasi. Desentralisasi sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara, bagian dari pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Uni Eropa secara resmi telah dan sedang melaksanakan prinsip subsidiaritas, yang berarti bahwa keputusan dibuat sebagian besar pada tingkatan lokal jika memungkinkan. Yang ketiga, partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan, dan memang partisipasi sumbangan pendapatan dalam kebijakan pembangunan oleh para pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan tersebut itu sendiri merupakan tujuan akhir dalam pembangunan. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.